Udah? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara sama Puri. Apa kabar, Pur? Alhamdulillah sehat banget. Pesat ya, sejak saya tinggal kemajuan itu pesat. Iya, punya studio kayak begini gitu. Nggak kayak begitu. Nggak kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang manggil gua AA, berarti dia kenal gua udah lama. Karena kalau ini rata-rata manggilnya Cing. Oh, manggilnya Cing. Kok Puri, beberapa teman yang lain tuh manggilnya masih tetap AA karena memang dulu kita sering bareng ya. Iya, saya manggilnya gimana nih? Manggilnya AA atau AA Cing? aja. AA aja. Ya, Jadi biar kelihatan teman lama. Iya ya. gitu. Gua manggil lo Berul. Kata-kata Berul aja masih ingat ya. Iya. Pur, Banget. Siapa? lu namanya Furi apa Puri sih? Furi Setiara Harja gitu. Karena Puri itu sebenarnya panggilan dari lama, panggilan teman-teman di kampung, panggilan orang tua kadang Mas Puri gitu. Kebetulan saya syuting sinetron dapat peran namanya dipanggilnya Pur juga gitu. Purnomo. Makanya panggilnya Mas Pur gitu. Tapi Furi sebenarnya. Sebenarnya Furi. Tapi orang-orang dulu juga manggilnya Pur juga ya. Orang dulu manggilnya Pur juga. Manggilnya Pur juga. Iya. Lu ke Jakarta tuh tahun berapa sih, Pur? Ke Jakarta tahun 2000. Kampret suruh nginget-nginget tanggal lagi. Nggak tanggalnya sih nggak usah. Bulannya aja. Bulan. Sama tahun 2008. 2008 akhir. Jakarta. Dalam rangka pengen jadi artis. Jangan ketawa lah. Enggak, maksud gue. Beneran itu cita-cita. Iya, terus kesini Iya. ke Jakarta tuh pengen jadi artis. Mau ngapain gitu tiba-tiba? Nih, ini jujur-jujuran ya. Jadi dulu itu proses saya pindah dari Semarang ke Jakarta itu cuma butuh waktu sehari. Jadi gini, sehari itu maksudnya misalnya hari ini nih, ini hari Senin nih. Hari Senin sore saya bilang sama bapak saya, "Pak, saya pengen ke Jakarta gitu. Saya pengen mengadu nasib gitu." Anjay, ngomongnya mengadu nasib. Iya beneran. Bukan mengadu cupang, bukan mengadu nasib gitu. Lah, lu mau ngapain di sana gitu? Mau jadi artis gitu. Nah, caranya gimana? Yaudah gampang lah kan, saya laki-laki ini, saya ntar numpang-numpang ke tempat orang. Belum kepikiran ke tempatnya Winggo tuh, sama sekali nggak ada kepikiran. Kepikiran saya adalah saya punya temen dari Semarang itu orang LSM yang ngurusin anak-anak. Terlantar. Yang anak-anak gitulah, anak-anak jalanan gitu. Oh. Kepikiran saya mau gabung ke sana. Saya pengen ya ikut-ikut jagain parkir atau apa. Tadinya begitu. Beneran, Pak. Akhirnya dari situ diizinkan dengan saya nggak punya uang. Saya cuma dikasih 300.000 rupiah sama saya bawa celana 5, kaos 5. Itu celana juga udah nggak berbentuk. Nah, maksudnya nggak berbentuk. Nggak berbentuk celana. Oh iya, bentuk celana mah begitu. Bukan, celana bentuknya begitu. Maksud saya kalau misalnya mau buat casting juga nggak pantas, terus mau buat jalan kondangan apa-apa nggak pantas. Udah ini panjang kayak zaman dulu kan diinjak sampai ininya bolong tuh. Iya. Yang kayak injak kayak begitu, sininya udah bolong, udah kedodoran dan sebagainya gitu. Akhirnya saya sama Atut. Berdua sama Atut bareng lah berangkat naik kereta ekonomi. Tujuan saya adalah Pasar Senen. Karena saya nggak tahu, akhirnya waktu itu sampai Jatinegara jam 3 pagi. 3 pagi saya turun ke Jatinegara, di situ bingung tuh. Lah, kita harusnya turunnya Pasar Senen. Ini masih Jatinegara. Jatinegara itu mana? Apa kita kelewatan ya? Bingung nggak di situ? Itu pertama kali lo ke Jakarta? Enggak pertama, tapi itu ke Jakarta sendiri terus dengan nalar, udah gede gitu. Maksud saya udah bisa berpikir, udah akhil balik lah. Akhil balik itu yang pertama itu. Karena sebelumnya saya masih kecil. Saya masih kecil. Oh, jadi lo pernah kecil? Ya masa saya lahir langsung tua. Iya. Saya melalui proses, saya manusia biasa. Oh, biasa. Punya hati, punya rasa. Iya. Nah, dari situ, wah ini kayaknya kelewatan tuh kalau menurut saya tuh. Terus gimana gitu? Belum ada WA, belum ada sosmed dan sebagainya. Handphone saya juga masih Siemens C35 waktu itu. Dan itu lowbat juga gitu. Wah, turun situ saya mikir gitu. Saya buka-buka. Saya nggak punya saudara di Jakarta.
punya itu di Bekasi sama di Tangerang, dan itu jauh banget pinggiran. Gimana ya? Nggak tahu, tiba-tiba saya kepikiran Wingo itu saya nggak tahu, tapi yang jelas kayaknya dari Atut. Waktu lo api, kan ada temen Jakarta tuh, bilang gitu, oh iya gitu, dibuka, ada kontaknya Wingo. Sebagai informasi, Wingo itu vokalisnya Kokom Band, sekarang yang bikin YouTube sama Pak Komeng di Komeng Info. Nah, itu Wingo. Itu dia Wingo. Dia orang pertama yang istilahnya membantu saya dan menolong saya lah. Dari jam 3 pagi itu saya tidur sampai jam 5 di stasiun. Di stasiun, waktu itu stasiun masih bebas. Iya. Wah, masih bebas banget, tidur di mana tempat gitu. Tidur di situ, SMS deh, daripada kita nggak ada tempat, kita kayak gembel gitu ya. Saya SMS, Wing, saya udah di Jakarta nih, gitu. Saya udah di Jakarta. Atut tuh yang ngomong? Saya. Emang lo kan belum kenal Wingo? Kenal, Atut ngusulin, lu kan punya teman-teman yang di API. Kenal Wingo itu gara-gara di API 4. Iya. Nah, di API 4, tapi udah lost contact dan sebagainya. Untung tuker-tukeran nomor handphone. Saya di Jatinegara mau numpang istirahat. Oh ya udah, gue jemput. Dijemput pakai Vespa biru. Mau Jatinegara, saya naik bajai, sampailah ke Tebet. Ini ngapain dia jemput lu terus naik bajai? Kan lu bisa naik bajai sendiri, Pur. Kan nggak tahu alamatnya, dulu nggak ada GPS sampai dulu itu masih susah nyari alamat. Ceritanya gini nih, datanglah gue SMS Wingo gitu. Oke, gue jemput kata Wingo naik Vespa. Oke, pulang gue naik bajai. Bukan, ini informasinya itu begini. Jadi di Jakarta nggak tahu alamat. Zaman dulu tuh nggak ada GPS, nggak ada sosmed, nggak ada apa-apa. Susah nyari alamat. Jadi si Wingo di depannya bajai. Di depan bajainya ngikutin Wingo. Ngikutin Wingo, set, udah sampai. Pikir dijemput pakai Vespa lu boncengan. Baru gue pengen tanya. Kan berdua. Atut di mana? Baru gue pengen tanya. Iya, itu kan berdua. Itu yang belum saya jelasin. Karena saya berdua, nggak mungkin naik Vespa bertiga gitu loh. Apalagi pakai tas gede kan. Akhirnya naik bajai situ, sampailah ke Tebet. Saya inget banget itu jam 5:30. Saya jam 5:30. Nanti kita akan hadirkan ini banyak orang sekali saksi sejarah Puri. Saksi sejarah Puri. Iya. Jam 5:30. Iya, kelakuannya nggak berubah loh, gitu-gitu aja tuh ya. Jam 5:30 saya ngomong sama Wingo begini ya, Wing, saya minta tar dulu. Apa? Bukan, kan sama si Atut gue. Pertama banget. Oh, pertama banget itu waktu abis api itu sama Cepi. Iya, gue jemput tuh Cepi itu. Nah, iya. Nah, lo kalau mau itu lo di channel lo sendiri ya. Tar dulu, gue mau cerita. Lah, akhirnya jam 5:30 saya ngomong sama Wingo, Wing, saya mau numpang nginep di sini selama paling lama 3 hari ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu di studio Tebet itu? Studio, kayak begini nih, kotak begini nih. Begini, di sono ada jam, simbal pecah ya, simbal pecah. Bawahnya PS, belarakan, segala macam lah. Saya bilang 3 hari. Pada akhirnya saya numpangnya itu selama 3 tahun. Di Wingo? Iya. Saya ngomongnya 3 hari. Saya bilang, Cing, Wing, saya numpang nginep di sini selama paling lama 3 hari lah. Iya. Nggak berasa sampai 3 tahun. Beneran. Sampai pindah base camp lo ikut. Iya bener. Sampai 3 tahun tuh. Masya Allah, saya kalau pikir-pikir ya apa namanya, terima kasih banget sama Wingo gitu. Kalau saya nggak ketemu Wingo tuh, misalnya saya di Jakarta nggak tahu jadi apaan. Misalnya harus ngekos lah. Ngekos taruh kata paling murah misalnya 300.000. Udah saya nggak bisa ngekos. Jadi gembel saya. Dan oke, kita hadirkan Wingo. Mana Wingo? Wingo nggak ada. Wingo nggak ada. Adeknya. Nah, sama dia nih, sama Ocit waktu itu masih kerja di
Carrefour, masih kerja di Carrefour. Iya. Nah, ini sebelum lo berangkat ke Jakarta, sebelum lo pengen jadi artis, di Semarang itu lo ngapain aja? Kuliah nggak lulus. Kuliah di? Kuliah di IKIP PGRI Semarang. Di IKIP Jurusan? Bahasa Indonesia. Oh, pantesan. Nggak perlu ketawa. Beneran, demi Allah saya kuliah. Iya. Kuliah. Kuliah itu saya ada kali ya 7 tahun nggak lulus. Bukan karena saya bodoh, bukan. Cuman yang lain pinter. Bukan, beneran, itu waktu itu karena orang saya tinggal skripsi, judul skripsi saya udah ngajuin. Iya. Tinggal waktu itu kurang masalah KKN, PPL yang kita ngajar tuh, Iya. PPL. Praktek PPL apa ya? Praktek KKN kan kuliah kerja nyata. PPL Praktek pekerjaan praktek lapangan. langsung. Apa dah? Masa praktek langsung? Apa dah? Proyek Bukan, nggak ada proyek kan. Persatuan? Kuliah. Persatuan Perempuan langsung. PPL apa ya? Pokoknya praktek ngajar jadi guru. Pendidikan langsung, lapangan. Oh iya. Praktek. Lo browsing dulu nggak apa-apa, di sini aman PPL. PPL apa ya singkatnya? PPL praktek pengerjaan langsung. Praktek pendidikan langsung. Praktek pengajaran langsung. Praktek pembelajaran lalu lintas. Bukan. Praktek PPL adalah mata kuliah yang memadukan antara kegiatan kuliah kerja nyata. Tapi apa singkatannya? Singkatannya. Definisinya lo tahu pasti. Iya. PPL adalah PPL dari singkatan dari gitu dong browsingnya. Iya. Arti pentingnya Praktek pengerjaan. Oh ini, Apa? bukan. Apa? Program pengalaman lapangan. Oh, program pengalaman nggak ada lapangan. praktek, nggak Yang ada. gue heran, Nggak ada praktek. yang gue heran orang PPL itu di ruang kelas. Tapi kenapa singkatannya praktek pengalaman lapangan? Padahal di kelas. Padahal di kelas bukan di Oh, lapangan. iya, Itu iya. yang saya heran. Itu yang bikin lo males. Iya. Ngapain katanya di lapangan, taunya dalam kelas. Iya. Nah, kurang itu doang, Ak. Dan kayak apa? Kayak skripsi saya udah ngajuin judul. Judul udah saya ajuin. Judulnya doang, udah di ACC, habis Iya itu nggak kan, saya memang garap. awalnya harus judul. Iya, judul doang. Ah. Udah di ACC, wah judulnya ribet banget tuh. Masih ingat? Biar kelihatan pinter. Iya. Analisis penggunaan bahasa dalam PPL. bukan apa gitu. Pokoknya bukunya inilah Jus Badudu. Mutia Hafid. Mutia Hafid. Mutia Hafid, wartawan Metro Wartawan, TV. Yang dulu wartawan Metro TV yang di Sandra itu. Sekarang itu jadi anggota DPR. anggota DPR. Iya. Itu. Tapi dia Mutia Hafid, tapi dia Sandra. Gimana sih? Bukan. Mutia Hafid. Di Sandra Depok. Bukan. Gimana? Mutia Hafid jadi wartawan Metro TV. Terus dia pergi Waktu ke itu Sandra. Ditugasin ke Irak. Nah, Di sana di Sandra. iya deket Depok. Vitara itu bioskop Sandra ada. Mana saya ngerti. Iya, Saya kan bukan orang sini. Iya. Ya pokoknya gitulah. Iya. Nah, pengalaman kesenian sehingga lo memutuskan untuk mau jadi artis di Jakarta. Saya itu kuliah di IKIP itu 7 tahun lah. Iya. Sampai akhirnya Enggak. Cek. Ya. Saya itu kuliah di IKIP PGRI itu selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu dari tahun pertama saya gabung ke teater. Teater kampus gitu. Jadi saya itu bisa dikatakan lebih aktif berteater dibanding lebih aktif dari kuliahnya. Dari kuliah. Banyak bolosnya, tapi ngurusin teater mulu. Sampai mana-mana saya. Sampai pokoknya kalau ada event teater di Jawa Tengah saya pasti ada. Sampai saya pernah ikut festival monolog Putu Wijaya di STSI Bandung. Saya hobi banget berteater. Selama kuliah tuh. Selama kuliah. Jadi kuliahnya akhirnya keteteran. Tapi kuliah saya termasuk orang yang pintar. Waktu itu saya ada pembelajaran namanya kehumasan. Kehumasan, dosen saya namanya Pak Agus Wis. Kalau nonton nih, pasti ingat nih. Jadi Anak aja usia setahun. Agus. Anak aja usia setahun. namanya nggak ada kepanjangannya. Nah, Pak Agus itu, suatu ketika saya rajin masuk, bla 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 dan sebagainya. Nilai saya nggak keluar. Waktu mau
apa namanya, gue lupa, KHS-an itu lah. Nah, KHS lagi, KHS. singkatan dari KHS. kartu hasil siswa. Kartu Hasil studi. Jadi itu turun setiap ujian semester. Iya, keluar KHS ya. Nilai saya kehumasan nggak turun. Wah, ini IPK saya berapa kalau IPK ini itu ilmu pengetahuan, indeks prestasi kesatuan. Ya, apa sih? Kumulatif. Iya. Ya kumulatif kan jadi kesatuan gitu, sama aja gitu. Ya. Akhirnya saya nemuin Pak Agus, Pak, ini nilai saya nggak turun. Saya ujian masuk, absensi saya bagus. Dosen itu jawabnya, Mas, saya bingung ngasih nilai Mas berapa ya? Nggak apa-apa, dikasih aja, isi sendiri deh. Wah, jangan gitu, Bapak marah. Enggak, saya nggak marah. Ya udah diisi. Isi Mas deh, jangan B, jangan C, jangan D. Terus apa? Kalau ada yang lebih baik dari A, isi A deh. Saya suruh beneran, demi Allah. Demi Allah. Akhirnya plus. tersanjung saya begitu, saya tersanjung banget kan. Lu pernah main di situ? Bukan sinetron, saya Oke, ini gue kaget makanya. Ya. apa ya, terpuji. Terpuji mah. Bukan, Wahai kalian engkau. iya tersanjung tuh apa? Tapi paham kan maksud saya? Maksudnya ya, Iya kan? paham ya. Saya kesel. jadi Tersanjung. saya ngerasa tersanjung. Pak, terima kasih Pak kalau udah dikasih nilai begitu gitu. Tapi saya ini ditulisin dong. Ditulis di lembar blanko pencairan nilai, saya ditulis A+. Blanko pencairan nilai, bukan singkatan, bukan singkatan. Lu jangan nanya. Blanko pencairan nilai itu A+. A+ kehumasan. Kehumasan A+. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kuliah lama itu bukan karena nggak pinter. Iya, itu Cuman dia. karena memang ada kegiatan-kegiatan lain yang menyita waktu. Benar. Sehingga untuk belajar jadi kurang. Jadi kurang. Untuk satu bidang yang lo sukai, lo akan bagus. Iya, sebenarnya begini ya. Kalau misalnya saya di teater pun saya ngerasa dapat ilmu banyak gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan seniman-seniman itu, Iya. ilmu bahasa juga, ilmu komunikasi juga kan saya Iya. dapat. Terus ketika saya mau menggarap satu pementasan, saya dapat ilmu sejarah karena ketika mau menggarap sebuah judul teater kan kita harus membedah loh. Ini karya siapa, misalnya Anton Chekhov dari mana, Rusia, kan itu banyak. Akhirnya mau nggak mau saya belajar kan, baca tentang kebudayaan Rusia, tentang ini, tentang Sayang itu. kuliahnya bukan itu. Iya. Kalau kuliahnya itu lo bisa. Intinya orang kuliah kan nyari ilmu. Nah, saya juga di teater dapat ilmu. Iya kan, kuliah bedanya dapat ijazah. Di teater saya nggak dapat ijazah. Jadi Nyari kerja pakai ijazah. iya. Ya gue bego. Gitu lah. Oke, jadi memang dari awal darah keseniannya itu kental. Iya, nggak tahu nih dari kesini yang kental apa enggak. Black dulu. Sampai akhirnya ke Jakarta, masuk ke Winggo. Mulai dah banyak link dah tuh. Nah, Teman-temannya Winggo segala temannya macam. Winggo bla bla bla, akhirnya dapat info casting sono sini. Tapi nggak semulus itu gitu. Iya. Maksudnya dari saya nginep di situ itu butuh berbulan-bulan, bertahun bahkan. Saya 3 tahun ngikut dia. Iya. Itu sampai tahunan gitu. Bahkan saya sempat ngasistenin Winggo tuh sama Uut tuh. Iya, ngasistenin dia waktu itu, dia punya program di TVRI Cerdas Ria. Saya kalau malam, saya kalau malam itu nyiapin bajunya. Wing, baju lu yang mana yang dipakai? Ini episode 2 mana? Yang ini. Oh, siap. Saya masukin ke koper itu terus. Bukan, buat syuting dia, buat kostumnya syuting. Terus inian lu apa mau pakai gesper yang mana? Saya cari, saya ambilin, saya lipat di koper. Kan belum punya mobil, masih pada berjuang. Dari Tebet ke TVRI itu saya bawa koper itu nggak cuma 1, 2 kan. Si Uut sama Winggo. Bawa koper 2, saya naik motor diboncengin sama Ocit apa Uut gitu, saya lupa. Dong gede-gede. Wah, saya ngeboncengnya udah mojok banget, udah kalau ada gajukan jatuh saya. Begini, koper 2 begini. Dari Tebet sampai Senayan tuh. Gitu. Ya ada, saya melewati perjuangan itu gitu. Iya. Akhirnya dari situ saya punya banyak link lagi ketika ketemu sama orang TVRI dan sebagainya.
kita tukeran nomor handphone. Banyak lagi info casting dari situ. Heeh. Datang ke tempat casting. Tiap hari saya datang ke tempat casting. Stripping casting. Iya. Stripping casting. Jadi waktu itu kalau ditanyain kerjaan lu apa, misalnya ada orang nanya gitu. Pekerjaan saya casting, stripping casting, karena emang waktu itu setiap hari saya casting. Dan casting, kenapa saya bilang itu pekerjaan adalah orang kerja itu kan sama-sama nyari duit ya. Yeah. Pada intinya sama-sama nyari duit. Dan saya dari casting itu sama berharap saya dapat duit juga ketika saya lolos casting gitu. Iya. Ya udah, kerjaan saya adalah casting. Sampai berbulan-bulan nggak pernah lolos. Saya pernah dikatain, lu nggak pantas lu masuk sini lu. Ini yang dicari ganteng-ganteng. Wah, lu mah kalau ada casting jadi pengamen apa gembel, lu dateng lu. Itu ada yang ngatain begitu. Agensi-agensi itu. Saya hafal orangnya. Sampai sekarang saya hafal orangnya gitu. Kalau orangnya misalnya kata mau ngaku mau apa gitu, yang ngatain saya dulu gitu. Kalau mau kerja sama saya lagi gitu nggak masalah. Malah saya kasih lebih ntar. Ini gue kasih lebih. Karena buat saya waktu itu mungkin justru itu menjadi trigger saya untuk menjadi orang yang sukses. Waktu itu saya dikatain kayak begitu. Lu nggak pantas lu di sini lu gitu. Padahal waktu itu datang casting itu dalam kondisi yang lapar. Pengen makan. Ada duit cuma Rp1.500 di kantong. Itu buat naik Kopaja. Belum makan dari pagi. Waduh, sedih banget. Ya, sekarang saya nggak muluk kalau ditanya pencapaian lu sekarang apa gitu. Ya, pencapaian saya makan sehari 3 kali itu pencapaian yang luar biasa. Gitu. Karena waktu berjuang di sini saya sehari aja makan telur sebutir. Dion saksinya yang dibelah telurnya jadi 2, yang setengah makan pagi, setengahnya dimakan malam. Utang sama warung ibu udah? Udah selesai. Insya Allah udah selesai. Insya Allah udah selesai. Iya, dekat rumah, sebelah rumah. Tiap hari kalau makan, Narti, pembantunya ibu tuh. Narti gitu. Indomie sama telurnya digoreng kasih cabe gitu. Oke. Ntar dianterin ke base camp. Makan dulu, besok ya. Sampai jutaan. Bayangin, Indomie goreng, pakai nasi, pakai telur, utangnya sampai jutaan. Berapa lama ini ngutang? Sampai jutaan, Pak. Sampai jutaan. Iya. Ibu itu baik banget itu ibu. Lo itu salah satu orang yang paling sering gue ketemu di base camp dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain gitu. Karena lo ada terus. Iya, karena nganggur terus. Iya. Yang lain kerja, mana-mana kerja yang lain. Yang lain lu ajakin, saya nggak pernah. Ke Mama Dede? Iya. Ke Mama Dede, gue ajak lu. Ya, gue pernah juga nemenin lu, Iya. Yang di tawar-tawaran tawa. Iya. Tawar-tawaran tawa, saya nemenin tuh. Banyak, beberapa kali lah, Pur. Gitu, ya. Ini, Puri ini kebetulan base camp sama anak-anak Kokom itu dekat rumah gue. Jadi gue sering berkunjung ke base campnya. Base campnya bau laki. Buset. Bau laki gimana? Bau ini. Nggak ada sentuhan wanitanya gitu. Ini mati lagi, bentar. Mati gimana nih? Tenang. Harus pakai ini lagi tethering nih. Nah, wawancara benar Panji. Bentar ya. Gimana nih? Tethering dulu, pinjam tethering bentar. Pinjam tethering. Ini tethering bisa nih. Tethering. Ini lagi internet gue lagi putus. Harusnya live ini malam ini, Pur. Iya. 2 kali tadi sama Denny juga begini. Indihome ya? Hah? Indihome. Bukan, My Republic. My Republic. My Republic. Gimana ini? Jaringan YouTube. Bentar dulu, belum masuk ya. Saya bingung. Nah, ini udah nih. Apa namanya? Hotspotnya. Hotspot seluler. Iya. Nih udah. Android AP. Burung camar. Ininya Iya, kecil. kecil semua.
nggak ada spasinya. Kalau ada spasi dia burung spasi camar gitu. Iya. Ini R-nya mana? Kanan. Oh, ini. Iya. Ya Allah. Enggak, Pak. Ini gua nggak edit, Pur. ini masih tayangan? Masih. Masih. Jadi ketahuan nih gue pinjem ini. Petri Mas Purnomo. Jadi selama Password gue kelihatan dong. ya kan password ini tinggal lo ganti. Oh, Kan Lo setiap ga- hari nyala iya. cateringnya. Oh iya, ding. Gue matiin ya. Habis ini lo matiin. Habis ini lo matiin bisa. Iya. Jadi selama wawancara kuota lo kemakan nih. Kok burung camas. Camar. Sama. Ini lo kemakan nih. Apa? Nggak tahu udah langsung matiin nggak, Pak? Kuota lo burung camar. Nggak apa-apa sih kan unlimited lah. Asik. Unlimited bulanan saya. Iya. Telur dibagi 2 ayo beragu. Iya. Minum. Minum dulu. Jadi gua sama Puri itu sebenarnya kalau dibilang sedekat ya udah harus deket banget karena hampir setiap hari kita ketemu dulu gitu. Cuma udah lama. Lu juga udah jam 1 malam nanya, ada rokok nggak? Ada, lu jalan. Iya. Nih nyamperin. Gabut banget ya. Iya. Aduh. Mana lo matiinnya, Pur? Enggak. Kualitas udara kita telah Iklan. berubah. Padahal iklan buat gue sendiri nih. Gue lewatin aja. Plasma menjaga ruang Skip ya. File. Hah? File lagi. Nah. Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara. Tapi bukan saya doang kan yang mati-mati begini? Tadi Dedi tadi. Tapi kenapa bisa mati itu yang jadi mas ini? Mas Enggol. Nah. Belum. Oke. Sekali lagi. Oke, kalau mau ngomong kesuksesan Puri sih orang semua udah pada tahu, tapi gue pengen ngomongin tentang bagaimana dia dulu berjuangnya untuk melewati masa-masa suram, kelam. Teman-temannya banyak yang hadir di sini. Ada Uut, ada Dion, ada Ocit. Sekarang kita panggilin Uut sama Dion. Uut, Yon. Yan, ini, Iya. Ini saksi hidup. Cerita versi dia dah. Ya, ini gue pengen dengar cerita versi teman-teman. Dion dong, sama Dion dong. Sama Dion dong. Iya. Cabut aja. Eh? Mana sih? Nggak usah itunya. Nggak usah. Kedengeran di sini, ya. Oh, ini yang ya. mau ngambil mangkok bakso. Di sini dong ya, sama Wood. Lu nggak punya TV lu di rumah. Sini Wood, ya. Ini Mas Puri ya? Ya, elah. Lu gembel di basket. Iya. Gimana? Eh? Gimana? Lu ntar gue promoin itu perlu gue swipe up ya. Lagu bener dah. Puri bisa. Gue swipe up. Ini gue tadi denger. Iya. Katanya Puri pernah lo mandiin. Orang gila gua. Orang gila dong gua. Enggak. Orang gila. Dulu Puri nih jalannya males banget. Iya. Mandi jarang, tidur mulu, bangun siang, ya kan? Gue kan casting mulu tiap hari, malas apaan lu? Sebelumnya. Lu Ya masa udah sih? ini, Ut. Ini- Waktu itu lu gue mandiin kenapa, Bre? Orang gila gua, waktu itu gila, waktu itu gila. Kagak, tidur mulu. Oh, yang mana dimandiin gua lupa. Di base campnya Mas Biasanya Minggu. ASN Pasar Minggu, iya. Oh Allah ya Allah, iya, bener. Iya bener. Dia mau jarang mandi, ngorok lu terus anak-anak pada ngangkat ke kamar mandi. Kamar mandi, iya. Eh. Ut ngambil sikat WC, disikat tuh. Iya, pakai sabun colek, ah. Pakai sabun colek lagi. Sabun colek. Masih dekil lah. Aduh, malu gua. Iya, gua inget. Itu Lagi spontan tidur dia. doang, itu spontan. Jadi ingat kan? Iya, gua Maafin, inget. maafin. Iya. Lu inget gak yang gua makan telur dibelah jadi 2 gitu? Sama gue itu pun. Ini dia. Dia sampai sekarang. Bener. Iya. Ada peningkatan dong gue ya. Iya. Rokok dulu sebatang beli di warung. Iya, di warung sebelah itu ya. Ya Masak Allah. Indomie goreng yang dibanyakin kuahnya. Banyakin kuahnya, iya. Iya, jadi bisa seruput.
beli nasi Padang itu di inian di pedok. Iya, Ya, itu kalau lagi ada duit. Kalau nggak ada mah gue berharap banget. Pur yuk makan yuk. Ada yang gitu gue berharap banget itu waktu itu tuh. Tapi tadi udah dibahas belum? Oke, kalau pagi taruh Yang mana ya? kan di base camp yang di sono dulu yang di Tebet. Tebet. Kalau pagi kan ada orang lontong sayur nitip. Iya. Nih. Oh, iya. Ada sisaan Iya. Setiap ada sisaan. Jadi kalau orang dia ngambil gerobaknya itu jam 5-an, jam 5 pagi buat dagang. Nah, ntar dia pulang ke situ sekitar jam 8 atau setengah 9. Biasanya kalau ada sisa dagangan itu ditaruh di base camp. Ada tuh 8 orang, 8 anak. Itu ternyata pada tidur itu pura-pura nungguin. Nungguin dia datang gitu. Yeah. Jadi tidur kalau ada yang buka pintu, kletek. Ini Padang. Langsung bangun di depan pintu biar dititipin gitu. Kletek. Bangun. Gue tidur pura-pura tapi udah lapar banget. Ini pintu nggak kebuka-buka nih. Langsung begitu ini ada jam setengah 9 ada suara nih. Kelenteng, gue bangun seret di depan udah ngantri. Buyung aja, sama buyung aja gitu, ya Allah. Tadi cerita apaan yang belum diceritain? Yang rezeki pertama dia di Jakarta, yang iklan Oh, Jangkrik. Jangkrik. 76 belum. Iya, belum ya? Belum. Iya, wah kan waktu itu seneng banget tuh kan dapat iklan pertama lolos casting. Iya. Castingnya di mana Pur? Di Cipete. Cipete. Di Cipete. Lu yang nganter ya? Yang casting pertama si Boy. Iya. Yang nganterin mau berangkat syuting dia. Ah. Jam 2 malam saya callingan. Jam 2 malam gua dianterin Uut. Pulang jam 2 malam lagi. Yang jemput Uut lagi gitu. Wow, dia penjilatnya jago. Penjilatnya jago. Lu sempat jadi berdua ya? Sempat jadian berdua ya? Enggak, baru deket. Jadi lo sebenarnya sama anak-anak Basecamp masing-masing punya cerita sendiri-sendiri ya? Masing-masing. Sama Dion, sama Wigo, sama Uut, semuanya punya. sama Boy. Semuanya Iya. punya, semuanya punya, semuanya punya. Yang jemput di Jatinegara, habis Iya. dari Semarang. Itu si Wingo. Minggu sama gue juga, sama Ah, sama lu. Kenapa gue naik bajai waktu itu? Gue supir bajainya. Oh, yang kedua ya? Yang kedua. Oh Jadi iya gue iya. yang ada tiket. Iya benar. Wah, seru banget. Maksudnya pertemanannya itu sampai mau ngejemput di stasiun gitu, karena sadar dia nggak punya uang, nggak punya. Karena dulu transportasi itu juga masih susah, Sulit, masih susah. Kalau sekarang kan kita ada ojek online, ada itu dan sebagainya gitu. Dan waktu itu iya itu yang Terutama alasan nggak ada duit, terutama. Masih ada ojek online. Iya. Nggak ngaruh, Nggak- orang duitnya nggak ada. Nggak ngaruh. Iya benar. Iya. Awas mati jangan senggol-senggol. Itu menu favorit itu apa? Omelet ya? Omelet. Menu favorit, ya kan? Iya anjir. Omelet tuh. Itu kalau lagi ada duit nih, belanja mie instan, digoreng pakai telur, omelet, udah Bagi-bagi tuh, dibagi jadi 8. sama saus doang nggak? Pakai saus. Buset. Di ibu. Bukan di sini bikin. waktu di Tebet. Waktu di tuh. Tebet. Kalau di Tebet. Jadi misalkan telurnya 2, Iya, Indominya 1. Jadi Wah, anjir. perbandingannya gitu. Dan ngembang banget. Itu Gedenya resepnya Bingo. PHP doang. Kayaknya gede pas diginiin pes ngecil telurnya. Masak, digelar, gak nyampe 5 menit, habis. Iya. Ya Anak Allah. ibu meninggal tau lo? Ivan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dia. Yang sebelah base camp Yang timur. sebelah- Timur. Yang dut. Sakit sakit jantung. Iya. Terakhir di Semarang dia kuliah. Sebelum meninggal dia nyebut nama lu, Pur. Coy. Jangan-jangan. Iya. Main utang Pur. Pembantunya siapa? Narti. Nanti ingat tadi. Udah. Narti. Yang cowok. Bukan. Iya, ada tuh. Iya. Selain Apaan lagi nih kelakuannya Puri? Apa ya? Dia kan sempat ini dulu. Sempat dapat program juga di TPI ya sama Atut ya. Iya. Setelah jebolan Oh, sama api. tuh mulai Apa? tuh. Iya, Iya, apa sih sama namanya tuh. lupa? Mulai songong. si anjing. Nekat. Si anjing. Maksudnya songong gimana? Bukan songong, lu aja yang nggak ada kerjaan. Iya. Nih. Iya coba. Endorsan baju. Belum ada endorsan belum ada. Belum. Itu gua masih belanja. Belanja ya? Masih belanja. Nggak ada endorsan zaman Dia itu. kan datang ke base camp, shoot langsung mandi segala macam, ngapain baju langsung pergi lagi syuting. Iya kan kerja. Iya, gitu. Mau ngapain? Enggak versi yang lu rasain dulu. Ini mau klarifikasi sekarang. berantem dah. Iya. Iya. Pokoknya nama programnya Nekat. Iya. Panjangannya apa?
Nggak ada. Nenek naik Nekat pangkat. aja, Jadi nekat nekat aja. itu apapun dilakukan Pur ya. Tantangan-tantangan kayak Fear factor lah. Iya, kayak fear- gitu, iya. Oke, makan cacing, makan kecoa, apa aja sama Atut. Satu lagi iya, sama siapa? makan temen. Lu Atut, satu lagi? Gemuk. Iqbal. Iqbal. Iya, Iqbal. Iqbal. Iya, iya, Jadi iya. dapat program 3 orang di nekat. Iya, Wow. udah mulai Itu sombong. setelah jangkrik ya? Setelah Setelah, 76 ya? setelah. Iya. Itu masih di Tebet tuh kan dulu? Iya, masih Masih di Tebet. ya. Dan sekarang emang keadaannya ya, datang abis itu ada ulang tahun TPI waktu itu kan diundang jadi bintang tamu atau apa. Set ke base camp. Ya sebenarnya bukan sombong, tapi karena kesibukan udah mulai padat gitu ya kan. Lebih ke songong sebenarnya. Karena kesibukan udah mulai padat. Bener sih, Bu. Iya, iya. Dia udah Iya itu, gue ngikut tuh tahun baru tuh. Iya. Tahun baru ngikut tuh. Yang di Ancol ya. Mm-mm. Iya bener ya, Anto Galon yang bawa mobilnya. Iya, iya. Oh, gua nggak ikut. Iya, gue ngikut. Dia jadi bintang tamu. Iya bener kan? Iya, bener, jadi bintang Ulang tamu. tahun baru ya. Tahun baru. Iya, jadi ceritanya Puri ini banyak banget sama anak-anak ini. Kedekatannya juga Udah gini banget, Udah, ah. tinggal? Tinggal gininya. sama kita tuh akhirnya hampir hafal semua jokes masing-masing gitu. Udah sedemikian dekat, ngomong-ngomong zaman dulu juga udah nggak ada hard feelingnya lah ini. Wah, betul. Udah jadi apa namanya lucu-lucuan sekarang begitu diingat. Iya, jadi kalau menurut saya itu ketika kita berjuang, hal yang terpahit sekalipun itu akan menjadi manis pada saat kita kenang, saat kita sukses nanti. Kalau sukses. Kalau sukses. Iya. Iya, makanya ketika kita berjuang kita harus yakin bahwa kita akan sukses. Iya. Itu kan impresi kata gitu. Iya kan? Bahasa Indonesia. Salah juga. Afirmasi maksud saya. Impresi mah Instagram. Iya. Afirmasi ya. Jadi, Iya, afirmasi kata. jadi saat kita ngomongin berhasil ya, Insya Allah akan Insya berhasil. Allah akan Gitu berhasil. kan menerapkan ini kalimat positif. iya. Zamannya collab udah bahas yang collab off air sama Koko sama AA yang di Ancol. Oh iya, kita sering ngadain job kolosal namanya Iya. tuh. Job kolosal, iya. Sekali manggung semua. Oh, gitu. Dia jadi siapa? Pongki Barata. Pongki Barata. Iya. Itu sampai nambah itu, gue inget banget itu. Iya. Kita udah habis, selesai. Si kliennya minta nambah lagi kan. Iya, kasih duit tambahan. Anjay. Naik lagi deh gitu, tapi dikasih duit tambahan. Lagu andalan Pongki apa? Bila Iya. kau sanggup Ntar, Sen. untuk Copyright. Oh, copyright. Nggak boleh sekarang. Sama Hijit ya. Nah, mau hejut. C. C. Mandy, C. Oh. Vitamin C dong gemeteran. Iya, sampai sekarang itu masih gitu. Dan di jokes-nya jokes milik bersama gitu. Gathering ya, Ah, kehidupan. iya, ya gitu. Sampai dulu kita pernah bikin bareng-bareng tuh satu bapak 5 anak. Ya. Wah, Iya. Lu anak keberapa? Anak keberapa gue? Lupa gue. Iya. Yang pakai baju gitu. Rami. Iya. Rami. Iya. Mira. Iya. Mas Polo. Gini dong. Aduh. Iya. Cinta itu diciptakan oleh Adam dan Hawa. Ini lagi nih. Oke nih. Dibawa terbang oleh Rama dan Sinta. Dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Ditenggelamkan oleh Rose dan Jack. Tapi tenang, karena cinta dihidupkan kembali oleh Puri dan Mira. Rami, Mira. Zaman dulu ya. Tapi sayang. Iya. Apa? Nggak jebol kan? Iya. Iya. Tayang di YouTube. Komando ya. Komando di YouTube Komando. Dia komando tayang ya. Masuk ke kontes apa? Swipe up deh. Lobby. Oh, iya. Ini kan YouTube. Masa Oh, YouTube bisa start? Oh, Kalau kirain Instagram. Gue kirain live IG ini. Kalau tahu di YouTube mah tadi ada ininya. Tangannya ya. Iya. Komersil lah, komersil. Iya. Enggak bercanda. Iya, kalau- Super aja batangan.
Bercanda. Orang nyetir ke Bandung, Iya. dia jadi supir. Iya. Nabrak kucing. Oh iya, jadi supir saya ke Bandung, nabrak kucing. Nyupirin siapa? Kokom, si Boy, Oh iya. si Boy. Waktu itu jemput Boy. Ada acara off air. Ah, Dia dulu. dia lagi ada off air di Bandung, Kokom mau off air. Saya tuh yang nyetirin tuh, semua sampai ke Bandung tuh, sampai ke Bandung. Terus lagi makan di Tebet, saya mundur, ninjek kucing. Lindes. Lu nginjek. Lindes. Enggak, Jadi di tol kucing di dia dalam lihat mobil. depan dia. Di tolnya lihat ada orang itu Ih. Di tol lu, gua, 97. iya di KM 97. Di tengah-tengah tol tuh, saya ngeliat ada begini, hitam Bang. Begini. Lu dong. Masa nggak beli sendiri? Kan saya ngeliat. Oh, Kalau saya ngeliat berarti ada objeknya. Ada objek yang lagi begini. Iya, begini. Saya ngeliat ada orang hitam begini. Oh iya, itu barusan gue ngeliat lu begini hitam. Ya lu dong. Kalau sekarang saya. Iya, iya. Kalau waktu itu kan cerita flashback. Oh, oke, flashback ya. Wah, segitu saya merinding. Waduh. Terus saya bilang sama si Ocit sama si Boy. Tapi saya nggak langsung ngomong di situ karena saya takut. Bablas gitu. Boy, Cing, lu ngeliat itu nggak? Di tengah-tengah ada orang nunduk begini di tol. Tadi pas udah lewat. Pas udah lewat. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya itu manusia kan nggak mungkin nyebrang di tol apa ya, KM 97 kan susah banget. Lagian ngapain orang di situ? Orang di sekitaran nggak ada rumah, nggak ada apa-apaan, ada di situ. Yang lihat lu doang. Saya aja, yang lain nggak. Sekarang Lu nggak nggak tahu. ngeliat Cing? Nggak, lu pacaran nggak tahu? Coba. Nggak tahu. Lu mau tahu siapa? Kok- Siapa? Buyung. Mali-mali lu. Udah stripping dia. Iya. Untung. Amanah-wali. Amanah Wali. Iya, iya. 4. Jadi siapa? Udah, dibungkus. Belum. Iya, iya. Jadi kalau yang ngerasa begini nanti akan dibayar lebih oleh Puri. Bukan, itu yang tadi beda, ya? itu yang tadi, yang Ya, agensi yang casting ngata-ngatain saya. Iya. Yang ngata-ngatain saya. Iya. Udah kata-katain tuh. Pada lagi kelaparan. Mau casting, dibilang nggak pantas di sini, yang dicari kelas A. Iya. Lo kelas mild. Iya. Rokok. Iya. Batangan lagi. Iya. Mas, udah terima kasih atas Aman ya, hadirnya. aman ya, Iya. aman ya. Iya, iya. Nanti saya mau collab lagi sama Iya, iya, Mas Pur. iya. Berarti bisa dipulangin nak? Enggak, ini masih dipakai. Ini masih dipakai. Bintangnya kan gua. Iya. Bintangnya gua. Iya. Iya. Gua udah songong lagi nih. Gua udah songong lagi dan macam-macam lu. Iya. Udah Mas, Mas. Iya, Udah. udah. Iya. Terima kasih ya. Iya, iya, iya. Semangat. Kalau mau subscribe ada Euknoid. Euknoid. Iya. Euknoid. Iya. Ntar gue promoin Iya, di iya. YouTube AA. Euknoid. Itu salah dua dari ada belasan Salah satu sebenarnya. dong. Kan ada dua dia. Salah dua. Oh iya, salah dua. Iya. Dari Delapan. ya, belasan lah yang punya pengalaman unik sama Puri. Masuk TOP. Iya. Titik balik dari seorang Puri Setiara Harja. Iya. Gitu. Lo dapet peran itu di mana, Pur? Itu Jangan dijawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut itu. ini ada iklan. Nggak ada. Nggak ada kan kaget. Iya, iya, iya. Lagi mau mangap Pak. Iya, Lagi iya. mau mangap. Jadi gini, dulu itu waktu itu saya lagi syuting ada bakso di warung kopi. Iya. Sama Pak Miing sama Pak Pak Indro, Indro, iya. kayak gitu kan. Nah ini mungkin ini yang dinamakan mukjizat. Ya. Saya syuting nih, lagi reading di set gitu sama senior lah. Saya lagi baca bla 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 bla, reading selesai, yang lain make up, saya ngopi di Warung belakang. bakso. Bukan, itu warung bakso dan program. Oke. Saya ngopi di belakang studio. Saya duduk ngobrol sama teman saya waktu itu, dia bagian casting di PH itu, di PH MNC, MNC, Iya, Picture. Duduk di situ ngobrol nih berdua nih, karena dia bagian talent kan, makanya saya ngobrolnya akrab. Siapa tahu di calling. Iya. Di sebelahnya dia itu ada orang itu yang
Enggak banget lah pokoknya lah. Kusut, kucel gitu waktu itu. Udah ini orang ngapain ngeliatin terus. Dari awal saya ngobrol dia ngeliatin. Dan nggak saya sapa. Karena nggak kenal? Karena nggak kenal. Tapi dia ngeliatin kayak jadi nggak enak gitu. Gerak-gerik saya diliatin terus. Anjir ini kenapa? Ada yang salah apa gimana? Apa make up ketebelan atau gimana waktu itu? Udah karena saya harus take lagi. Saya langsung ke studio pamitan. Saya salaman sama teman saya, itu saya lewatin. Dong, saya masuk. Kemudian ada teman saya udah masuk studio nyamperin. Pur, apa? Itu tadi yang depan lu yang lu nggak kenal, itu dia sutradara. Minggu depan dia mau bikin sitkom. Dia orang ANP gitu. Wah, serius lu? Namanya siapa? Pak Iip. Iip Esanan. Iya. Wah, serius lu? Iya. Wah, ilmu penjilat saya mulai keluar kan. Dari di dalam yang tadinya mau siap-siap take, bentar saya izin ke toilet dulu. Tolong, saya samperin. Oh ini Pak Iip. Saya cium tangan langsung, set, gini. Udah ngobrol sebentar, saya tinggal syuting. Seminggu setelah itu saya ditelepon sama kantor, sama MNC. Mas, ini Pak Iip minta Mas buat casting sitkom judulnya TOP BGT waktu itu. TOP BGT. Jadi apa ya karakternya? Tukang ojek. Oke, siap. Saya ketemu yang casting Pak Iip nih. Pur, nggak kenal. Pur, Pak, cium tangan lagi ya kan. Wah, penjilatnya jago lah saya. So, udah gitu, wah di casting, oh ini nanti gini. Jadi selama kemarin ngobrol itu saya ngeliatin kayaknya ini karakternya cocok nih. Jadi orang Jawa yang ngerantau ke Jakarta, yang sok keren, yang ngomongnya lu gue gitu. Gue-nya juga masih tebel gitu, nggak pantas lah pokoknya ngomong gue. Gitu. Oh siap. Gitu. Dari situ udah nggak pakai proses lama, langsung syuting. Itu kan keajaiban. Saya nggak harus casting. Jadi ya castingnya itu doang. Memang udah disiapkan untuk peran itu gitu. Jadi casting nggak ada ngantri, nggak ada yang bilang ini nggak pas nih. Nggak ada. Lo muka lo terlalu A, kita perlunya orang yang tukang ojek gitu enggak? Itu yang tadi tuh. Oh itu yang ya. ngehe Kan tuh. kebalik nih sekarang. Iya, Lo ditolak karena iya. muka lo terlalu A kayaknya untuk jadi tukang ojek. Enggak, saya Enggak. enggak langsung oke nih. Wah, bener saya nggak lewat casting kok. Enggak. Jadi kemarin selama saya ngobrol itu saya liatin dari bawah ke atas nih cocok nih jadi Purnomo, ini orangnya songong gitu-gitu. Ya udah, dari situ syuting episode 1, 2, 3 udah sampai sekarang 2.400 sekian. Udah ngelewatin tukang bubur naik haji? Udah. 5 tahun ini. 5 tahun? Iya. Apa yang udah lo dapat? Bini. Bini dapat di situ? Iya, dapat karena saya syuting, istri saya kan ini. Reporter infotainment. Ya. Saya ketemu dia, kenal dia karena saya udah syuting di situ kan. Udah syuting di situ, kemudian dia datang buat wawancara, dari situ gue proses kenal, PDKT dan sebagainya, akhirnya nikah sama dia. Ya ketemunya wadahnya yaitu gue syuting TOP itu. Gue datang waktu syuting lo. Waktu nikahan. Waktu nikahan ya. Iya harus dong, itu kalau nggak datang kan saya cancel itu. Anjay. Catering satu, Iya. cancel, yang lain mah tetap ada. Tapi kan. memang tipe lo yang kayak gitu-gitu ya Pur? Iya. Iya. Cewek ya? Iya. Cewek lo ya? Iya. Gue kok tahu tipe lo yang gitu-gitu? Iya. Maksudnya tipe lo emang yang seperti itu, gue tahu. Kan kita pernah ngomong, lo nggak inget kali. Lo pengen punya cewek yang kayak gini-begini tuh lo pernah ngomong sama gue. Iya. Yang dulu Dan itu lo dapet di istri lo sekarang. Iya, alhamdulillah. Secara fisik lo dapet. Secara fisik. Secara apa namanya? Kepribadian juga lo dapet. Dapat. Secara batin ya. Secara batin ya. Secara batin. Ya jadi udah kayak apa namanya? Ya bilang sempurna lah. Dan mau nyari apa lagi kalau bilang sekarang, karena dulu itu kan waktu saya pisah sama istri saya kan itu bertahun-tahun lah ya. Dari semenjak saya kesini Di awal, sini ya. Itu kan saya udah pisah. Udah pisah udah lama, udah 7 tahunan baru ketemu yang pada akhirnya nikah sama saya dan setelah 7 Jadi tahunan. lo pisah sama istri yang Lama. terdahulu. Nah terus dia jadi reporter.
Ini orang lain lagi, Orang lain, lain iya. lagi, ketemu di situ, Iya. ketemu Iya. di situ. Ya. Awalnya juga saya nggak percaya gitu, maksudnya Kok ketemu pertama itu dalam hati ada perasaan jangan-jangan ini jodoh saya. Wih, kok bisa begitu lo? Lo seuzon apa husnuzon apa afirmasi? Tapi beneran lah, ini beneran, ini nggak bohong. Apa ini jodoh saya? Tapi seketika itu juga saya menepis. Anjay. Iya. Menepis, saya tepis itu. Kenapa? Karena secara kondisi menurut saya itu nggak mungkin. Yang pertama, saya duda, saya punya anak, umur saya udah banyak. Dia itu waktu saya lihat itu masih imut-imut, putih. Masih. Sekarang? Sampai sekarang masih. Oke, iya. Imut-imut putih, terus saya sempat ngobrol pertanyaan umur dan sebagainya. Beda 12 tahun, jauh kan. Tuan dia. Tuan saya. Oke, iya. Yang dulu. Stres nih. Stres-stresnya lo sama gue, Pur. Lo mungkin gak mengingat kali ya. Ingat tak? Stres-stresnya itu lo sama gue. Jangan. Ingat. Saya ingat. Iya. Nah, sekarang, ini udah berapa menit nih? 50 menit. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Fur, apa yang belum lo dapat dari kehidupan lo yang sekarang? Apa ya, saya ngerasa semua doa-doa saya itu dikabulkan sama Allah. Semua. Satu persatu dikabulkan. Satu persatu. Semua doa-doa saya. Mau yang doa ya, dari yang berapa puluh tahun yang lalu sampai doa yang baru, semuanya. Makanya yaudah saya bersyukur, alhamdulillah gitu. Kalau ditanya apa yang belum dicapai, apa keinginan apa yang belum didapat, saya rasa ngalir aja. Saya mengalir gitu. Udah cukup kok semuanya gitu. Tempat tinggal ada, istri ada, kerjaan alhamdulillah ada. Mau nyari apa lagi sih? Tinggal menyelesaikan sisa umur kan. Iya. Emang berapa lagi sih? Umur kan nggak ada yang tahu, Iya. Iya kan? Ada sih, lo lihat aja KTP-nya. Enggak, ciri khas kalau ngobrol sama Puri itu memang kelihatannya serius-serius mulu. Karena dia memang kalau berpendapat, itu memang tata bahasanya itu karena orang bahasa Indonesia ya, tata bahasanya itu rapi, penuh filosofi gitu. Padahal mah Tai. kampret. Iya. Nih, masih ada satu pertanyaan lagi nih sebelum gue tutup. Arti kebahagiaan buat lo. Kebahagiaan adalah ketika kita tidak merasa terbebani oleh apapun gitu. Bukan cuma masalah finansial gitu. Terbebani dengan apapun gitu. Jadi misalnya kita nggak terbebani dengan rasa takut, kita nggak terbebani dengan rasa was-was, kita nggak terbebani dengan cicilan dan sebagainya, itu kebahagiaan gitu. Makanya untuk mencapai kebahagiaan sebenarnya bukan nyari apa-apa, tapi meminimalisir rasa takut tadi itu, rasa terbebani itu. Misalnya takut masalah cicilan, ya kita kurangi cicilan, kita jangan hobi nyicil. Atau misalnya kita takut terbebani dengan penyakit, ya kita jaga kesehatan. Itu kebahagiaan buat saya. Mau apa lagi? Iya, udah semua ya. Udah semua. Dulu waktu lo tinggal di base camp, di Tebet ataupun di Palapas ini, kebahagiaan lo tuh sederhana. Denger ceklek, ada ketupat sayur pulang udah bahagia. Dapat potongan potongan omelet. Itu wah luar biasa. Itu udah kebahagiaan. Nah, sekarang kan nambah terus standar lo. Untuk bahagianya tuh standarnya pasti nambah. Iya. Tanpa lo sadari. Iya. Lo naikin sendiri standar lo akan bahagia setaraf ini gitu. Sebenarnya enggak, saya sebenarnya nggak ribet-ribet, beneran saya masih kayak dulu gitu. Cuman apa ya? Misalnya taruh kata dari cara berpakaian. Kalau dulu kan saya ngasal. Sebenarnya saya juga biasa aja. Sekarang juga pakai kaos-kaos aja gitu. Nggak harus yang bermerek atau berbagaimana itu enggak. Sebenarnya saya biasa aja gitu. Cuman karena mungkin
Kalau sekarang dari cara berpakaian ya itu mungkin nyari yang lebih rapih, yang lebih sopan dan sebagainya atau apa gitu. Karena ya takutnya kalau misalnya kita pakaian ngasal gitu kan, wah lu udah syuting pakaian ngasal, lu buluk banget lu kayak gitu-gitu kan. Ya Nggak pantas lo, Tuntut- untuk kelas A lo pantas. itu lagi. Karena itu membekas banget. Iya, itu Membekas banget buat lo dan itu menjadi banget. pecut buat lo Iya. untuk sampai Itu di banget. tahap ini. Apa sekali lagi kalau lo ketemu sama orang? Ya, Lo masih akal? Lo masih apal ya? Masih apal, ada orangnya gitu masih apal gitu. Masih bergelut di dunia. Nah, ini saya nggak tahu karena sekarang saya udah nggak pernah casting kan. Ah. Saya udah nggak pernah casting gitu. Kalau misalnya mau pakai saya hubungin manajer, nggak casting. Iya nggak sih? Enggak bercanda. Ini mah bercanda, ini bercanda. Aslinya nggak sombong. Iya, Beneran, iya, gue iya. aslinya nggak sombong. Gue mau gini-gini aja orangnya. Iya. Beneran. Puri nggak sombong. Nggak gitu. sombong. Tapi songong. Enggak sama sekali enggak. Enggak lah, Karena waktu ngapain mau sombong? kawin aja dia juga ke rumah gua nganterin undangan sendiri gitu. Maksudnya begitu menghargai. Nggak ada yang mau bantuin, gimana sih? Iya. Karena Bukan sombong kali. Iya kali ya. Iya. Iya, terima kasih Puri. Sama-sama. Sudah hadir di sini mau nostalgia sama kita. Apa yang diomongin Puri ini sebenarnya gue udah tahu semua gitu. Cuma supaya pada tahu gitu. Iya. Puri itu orangnya cukup gigih. Dan apa ya, kalau punya kemauan itu harus harus terjadi gitu. Iya, namanya kemauan. Iya. Kecuali kan kepidaan. di mana ada kemauan, di situ ada keinginan. Di mana ada kemauan, Di situ ada harusnya di situ ada jalan. Iya, dia harus ada keinginan dulu dong. Kalau nggak ingin, kalau dia gue mau nih tapi nggak ingin, nggak jalan juga. Iya. Di mana ada kemauan, di situ ada keinginan. Ada keinginan. Iya, ya kan? Iya. Iya, Nggak bingung. iya. Kesel. Tapi Puri juga nggak sombong karena dia merasa di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Iya. Di mana ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Nggak kembalian dong, kalau lebih lo balik kembaliannya ada. Iya. 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 Dan Puri juga sangat Gue bingung gue. sangat apa namanya ya? Inisiatif. Bukan. Sangat memegang teguh gitu prinsip semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mengeluarkan. Menerima dong. Mengeluarkan dulu dong. Lo memberi nggak lo keluarin terus lo mau nerima masa? Ini yang nggak dapat di kuliah nih saya nih. Apa karena jarang masuk Tapi ya? di teater ada. Ini yang saya nggak dapat di kuliah. Jarang masuk kali ya? Iya. Dimana semakin kita banyak memberi, Semakin banyak kita mengeluarkan. Bener dong. Iya, bener. Nanti mengenai menerimanya kita nggak tahu. oh Kita iya nggak usah benar-benar. Itu harapin namanya dulu. pamrih. Pamrih. Berarti kita harus ikhlas. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita mengeluarkan. Kalau pengen memberi tapi nggak ngeluarin, apa yang diberi? Oh, iya. Gimana menurut gue? Menurut saya dong. Menurut saya dong. Menurut saya dong. Iya. Oke, Puri terima kasih sudah hadir sini, sukses terus. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Sama- kalau ada masalah-masalah itu cepat selesai. Amin, ya Allah. Hidupnya tambah berkah. Amin ya Allah. Tambah bahagia dan tambah banyak manfaat buat orang di sekitar. Amin ya Allah. Oke, kita ketemu lagi nanti di wawancara yang berikutnya. Proses Puri, jangan itu deh. Makasih ya.